Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu apa kabar? Ibu doakan semoga anak-anak sehat selalu dan tetap semangat belajarnya meskipun saat ini belajarnya masih dari rumah. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mempelajari tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 3, bersyukur atas keberagaman, pembelajaran 3 dan 4. Di pembelajaran 3 kali ini kita akan belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia dan IPA. Pada muatan pelajaran bahasa Indonesia kali ini, Ibu akan menggabungkan antara pembelajaran 3 dan pembelajaran 4 karena materinya sama, yaitu gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan. Kali ini materinya yaitu mencatat informasi penting dari sebuah teks. Nah, untuk menemukan informasi penting dan membuat ringkasan dari sebuah teks, kita dapat menuliskannya dengan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya terlebih dahulu. Kali ini kita akan memperhatikan buku pena halaman 246, teks 2 yang berjudul bermain peta umpet. Anak-anak silakan buka buku penanya halaman 246, teks 2 yang berjudul bermain peta umpet. Nah, dalam teks yang berjudul bermain peta umpet itu terdapat 4 paragraf. Nah, seperti yang sudah disebutkan tadi, untuk mencari informasi penting atau membuat ringkasan, kita harus menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari sebuah teks. Nah, di tampilan ini sudah ada gagasan pendukung dan gagasan pokoknya. Gagasan pokok dari paragraf pertama yaitu peta umpet merupakan permainan tradisional. Nah, gagasan pokoknya itu terletak di awal paragraf. Dan gagasan pendukungnya yang pertama adalah permainan dilakukan di tempat yang luas. Yang kedua, memerlukan kaleng yang diisi batu kerikil. Yang ketiga, banyak kerikil disesuaikan dengan banyak pemain. Yang keempat, kaleng diletakkan dalam lingkaran sebagai tempat hinggap, juga dapat diletakkan di bawah pohon, tiang kayu, atau tembok. Nah, itu adalah gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf pertama teks yang berjudul bermain peta umpet. Dari gagasan pokok dan gagasan pendukung yang telah kita temukan tadi, dapat kita tulis dalam bentuk peta pikiran. Nah, ini adalah peta pikiran dari paragraf pertama, di mana yang terletak di tengah itu adalah gagasan pokoknya, yaitu peta umpet merupakan permainan tradisional. Sedangkan yang berada di atas bawah, kiri kanannya adalah gagasan pendukungnya. Cuma diubah saja tampilannya menjadi peta pikiran. Selanjutnya paragraf yang kedua. Gagasan pokok dari paragraf kedua adalah semua pemain melakukan home pipa dan shooten sebelum bermain. Nah, coba anak-anak tebak, gagasan pokoknya terletak pada kalimat keberapa? Ya, terletak pada kalimat yang pertama, terletak di awal paragraf. Sedangkan gagasan pendukung dari paragraf kedua, yang pertama adalah pemain yang kalah home pipa dan shooten menjadi penjaga. Yang kedua, penjaga memasukkan kerikil ke dalam kaleng, pemain yang lain bersembunyi. Dan yang ketiga adalah penjaga mencari pemain. Nah, itu adalah gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf kedua. Gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf ini bisa anak-anak tulis dalam bentuk peta pikiran seperti yang ada di paragraf pertama. Kita lanjut paragraf ketiga. Gagasan pokok dari paragraf ketiga adalah penjaga mencari pemain yang bersembunyi. Sedangkan gagasan pendukungnya yaitu yang pertama, jika pemain ditemukan, penjaga harus memanggil nama pemain dan berlari ke tempat hinggap. Yang kedua,
Pemain akan menjadi tawanan jika penjaga sampai dahulu ke tempat hinggap. Yang ketiga, jika pemain yang lebih dulu sampai ke tempat hinggap harus menumpahkan kerikil. Yang keempat, penjaga harus mengisi kembali kaleng yang berserakan dan pemain yang lain bersembunyi lagi. Dan yang kelima, penjaga berikutnya adalah pemain yang pertama kali ditemukan. Nah, itu adalah gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf ketiga. Kita lanjutkan paragraf yang keempat, yaitu paragraf yang terakhir. Gagasan pokok dari paragraf yang keempat adalah permainan petak umpet memiliki nilai-nilai luhur. Sedangkan gagasan pendukungnya yaitu yang pertama, nilai luhur dapat diterapkan dalam kehidupan. Dan gagasan pendukung yang kedua adalah contoh-contoh nilai luhur dalam permainan petak umpet. Sama seperti paragraf kedua, ketiga, dan keempat, letak gagasan pokok dari teks ini terletak pada awal paragraf. Nah, paragraf kedua, ketiga, dan keempat bisa anak-anak tulis gagasan pokok dan gagasan pendukungnya dalam bentuk peta pikiran seperti contoh di paragraf ke-1 yang tadi. Nah, dari gagasan pokok dan gagasan pendukung yang telah kita temukan tadi, kita dapat memperoleh informasi penting dari teks tersebut. Tidak hanya memperoleh informasi penting, kita juga dapat membuat ringkasan berdasarkan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang telah kita temukan. Nah, berikut ini adalah informasi penting dari teks bermain petak umpet. Informasi penting ini diambil dari gagasan pokok dan gagasan pendukung yang telah kita temukan tadi. Baiklah, mari bersama-sama kita baca. Paragraf yang pertama diambil dari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf pertama yang telah kita temukan, yaitu petak umpet merupakan permainan tradisional. Permainan dilakukan di tempat yang luas, memerlukan kaleng yang diisi batu kerikil. Banyak kerikil disesuaikan dengan banyak pemain. Kaleng diletakkan dalam lingkaran sebagai tempat hinggap. Juga dapat diletakkan di bawah pohon tiang kayu atau tembok. Untuk paragraf yang kedua, informasi pentingnya diambil dari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf kedua yang kita telah tentukan tadi, yaitu semua pemain melakukan hompipa dan suten sebelum bermain. Pemain yang kalah hompipa dan suten menjadi penjaga. Penjaga memasukkan kerikil ke dalam kaleng, pemain yang lain bersembunyi, penjaga mencari pemain. Untuk informasi penting dari paragraf ketiga dan keempat, bisa anak-anak tulis sendiri berdasarkan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang telah ditentukan pada slide sebelumnya. Nah, Ibu hanya mencantumkan paragraf ke-1 dan kedua saja. Ketiga dan keempat bisa anak-anak tulis dan diambil dari gagasan pokok dan gagasan pendukung yang telah kita tentukan tadi. Kita lanjut pada muatan pelajaran IPA. Kita akan membahas mengenai pemantulan bunyi. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar mengenai sifat-sifat bunyi. Yang pertama yaitu bunyi dapat merambat. Bunyi dapat merambat melalui 3 media, yaitu media padat, media cair, dan media gas. Yang kedua, bunyi dapat dipantulkan. Nah, bunyi dapat dipantulkan jika mengenai benda yang permukaannya keras. Yang ketiga, bunyi dapat diserap. Nah, jika mengenai benda yang permukaannya lembut. Berdasarkan jenisnya, bunyi pantul dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli, yaitu bunyi pantul yang terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul kurang dari 10 meter, sehingga bunyi yang dipantulkan akan terdengar lebih nyaring. Yang kedua yaitu gaung. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi yang terdengar menjadi tidak jelas.
Gaung bisa terjadi karena bunyi dipantulkan oleh benda yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal ini menyebabkan hanya sebagian bunyi pantul yang tiba bersamaan dengan bunyi asli. Contoh bunyi gaung bisa anak-anak lihat di buku halaman 61. Bunyi aslinya itu kemari, sedangkan bunyi pantul yang terdengar hanya keri, jadi hanya sebagian saja yang terdengar. Jenis bunyi pantul yang selanjutnya adalah gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh benda yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal ini menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucap. Jadi, bunyi pantul yang terdengar lengkap sesuai dengan bunyi aslinya. Gema sering terdengar jika kita berteriak di gua, di lembah, dan bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Untuk contoh bunyi gema bisa anak-anak lihat di halaman 62. Bunyi aslinya itu kemari. Nah, bunyi pantulnya itu terdengar setelah bunyi aslinya dan bunyinya lengkap, kemari, tidak seperti gaung yang tadi. Nah, bunyi pantul ini memiliki manfaat, yaitu bisa untuk mengukur kedalaman laut, mengetahui kedudukan kapal selam, dan mengetahui letak ikan-ikan di laut. Kita lanjut pembelajaran 4. Kita belajar muatan pelajaran PPKN yang tadi bahasa Indonesia sudah kita bahas di pembelajaran 3. Pada muatan pelajaran PPKN kita akan belajar tentang tujuan dan manfaat kerjasama. Nah, setiap pekerjaan kelompok akan cepat selesai jika dilakukan dengan bekerja sama. Bekerja sama bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama dan menghargai satu sama lain. Nah, tidak hanya memiliki tujuan saja, kerjasama pun memiliki manfaat, yaitu membuat pekerjaan menjadi lebih mudah, lebih ringan, dan lebih cepat selesai, dapat menyelesaikan kesulitan bersama, serta dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan. Kerjasama dalam keberagaman dapat dilakukan di sekolah, di rumah, dan di lingkungan sekitar tempat tinggal kita atau di lingkungan masyarakat. Nah, berikut ini adalah contoh kerjasama di berbagai lingkungan. Yang pertama yaitu lingkungan rumah. Kita dapat bekerja sama membersihkan rumah bersama anggota keluarga. Yang kedua, lingkungan sekolah, kita dapat melaksanakan piket kelas sesuai jadwal. Yang ketiga, di lingkungan masyarakat, contohnya yaitu memperbaiki jalan yang rusak. Nah, masih banyak contoh yang lain yang bisa anak-anak temukan. Baik, itulah materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Mari bersama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.